Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Sebuah match yang sentimen untuk kedua belah tim. Yang satu ingin memecahkan win rate match-nya, yang satu ingin memecahkan lose streak mereka. Tuh, ini sama-sama penting ya. Sama sentimen dan bahkan kita bisa lihat sendiri gimana para pemain dari kedua belah tim ngedraft dengan sangat baik dan jujur ya komposisinya nggak terlalu timpang. Dari kedua belah tim maupun dari mulai RRQ OC, mereka ambil ke damage, Bigetron Alpha juga, late game sama-sama punya insurance. Dan bahkan lihat, kayak di arah bottom lane, bakal coba untuk maksa untuk menuju seorang Skylar, dipaksa untuk bertahan di dalam turret aja. Iya, tapi kita punya talent prediction by Ox di game pertama. Semua para caster lebih mungkin bisa bilang dominan ke arah draft dari Arkihosi di sini. Ini untuk buat kalian semua yang bertanya, ini talent prediction by apa? Kita sekarang udah by draft. Iya, by apa yang draft. terjadi langsung kita prediksi sesuai draft yang terjadi. Dan bahkan para pemain tim Bigetron Alpha kali ini nampaknya juga harus mulai jangan terlalu terburu-buru ke arah Skylar. Karena mungkin pergerakannya udah mulai tercium oleh seorang Finn. Iya, dan juga tadi dari Max sendiri dia pakai Blood Retribution ya. Berarti nggak bakal ada nanti efek tambahan movement speed. Seperti dari Ice Retribution, misalnya dia pakai Ice Retribution. Iya, tapi kali ini Ki yang menurut aku memegang peranan penting juga sih kalau di awal. Gimana caranya dia bisa ngepok-ngepok ke arah seorang Skylar yang kali ini harus mulai berhati-hati. Smoke bomb-nya sudah mulai di pop up, namun Ki hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Skylar. Gak mau terlalu overcommit juga dari seorang Ki kali ini. Hanya mencoba untuk memberikan informasi yang lebih akurat sih menurut aku dengan Natalia di tangan Bigetron Alpha. Dia bisa rotasi cepat juga ke area midnya kali ini, di mana Finn terpaksa menggunakan flicker untuk mundur terlebih dahulu dan tidak mau terpick off oleh pemain dari Bigetron Alpha di area midnya. Ya, apa yang membuat Arkihosi sedang terdesak sekarang adalah dengan adanya Natalia. Nah itu, Setiap kali dia menghilang, dia gak ada di minimap. Dari Skylar harus turret. ini harus turret sih, tapi kali ini lihat di area turtle-nya. Oh, dari seorang Albert coba untuk masuk ke area depan dan bahkan dari Bigetron Alpha, mereka masih bisa untuk mengamankan satu buah turtle yang sudah mulai dipok begitu saja. Tapi Max ini udah mulai serem juga sih tadi. Dan dari endless shot-nya memang belum mulai, tapi Finn menarik dengan satu buah fataling ke arah seorang Ki. Dan tumbang first blood diamankan oleh seorang Clay kali ini. Wow, itu memang ya, ketika nggak ada Purify, ini lagi dan lagi, Bigetron Alpha. Memang sebenarnya karena Atlas yang sudah di-pick sama Arkihosi, ini jadi mahal dari segi spellnya kok. Ya, apalagi Atlasnya udah nginjak di level yang keempat. Oke lah, level 1 juga. Atlasnya pasti main pasif untuk cari levelnya. Tapi begitu dia menginjak level yang keempat, punya Fatal Link, Atlas bakal bisa kemana-mana. Dan ini yang menjadi hantu nantinya untuk Bigetron Alpha. Kalau memang mereka gak bisa melihat positioning dari Finn, mereka bisa dikejutkan dengan Fatal Link. Iya, itu dia menjadi PR utama ya dari Bigetron Alpha. Mereka harus peka lah sama setidaknya rotasi dari seorang Finn ini. Karena posisinya, menurut aku juga Arkihosi mereka sama-sama peka dengan keberadaan seorang Kini yang tidak terlihat di map. Ya, dan juga dari emblem Bigetron Alpha sekarang full penetration. Dipakai oleh semuanya, kecuali mungkin Festival of Blood yang dibawakan oleh Soriso. Ya. Ada physical attack di sana. Tapi sisanya kita melihat mereka mencoba untuk bermain agresif. Ya mau nggak mau dia fokus ke arah clear, penetration, physical attack. Tambahan attack, full clear, full damage terhadap seorang Sorizo. Dan kalau dilihat dari posisi Bigetron Alpha dan Arkihosi, ini kedua belah tim cukup pasif. Padahal kalau kita anggap dari segi draft Bigetron Alpha, mereka berpotensial untuk melakukan ganking. Apalagi Max dengan seorang KYE disinkronisasikan itu menjadi sebuah damage yang besar. Tapi Finn menuju ke arah bottom lane. Nampaknya informasi telah diberikan dari seorang KYE kalau ada seorang Atlas yang mencoba melakukan takedown terhadap seorang Brody. Iya. Clay. Ini Udah punya remote manipulation. Yes, benar Mochen. Ini bisa aja membalikan keadaan ketika teamfight coba dibuka oleh Bigetron Alpha. Sementara Sorizo bahkan memotong terlebih dahulu nih untuk landing minionnya. Dan sepertinya dari seorang R7 harus agak sedikit bersabar karena posisinya ini lagi-lagi Natalia ini yang tidak terlihat. Namun kali ini dari Sorizo mencoba untuk mengaca ke arah seorang Clay dan bahkan Albert mau tidak mau harus mengcover terlebih dahulu. Finn langsung fataling ke arah seorang Moreno kali ini bahkan seperti diincar dengan satu buah fungsi, tapi ternyata di sisi belakangnya Clay-nya akan tumbang di tangan seorang Ki dan Sorizo. Harus ada pertukaran di mana Moreno tumbang, tapi Finn akan menjadi target kedua yang di mana Albert berhasil untuk mengamankan turtle-nya, tapi R7 terjebak oleh 3 pemain kali ini yang mengejar dan R7 harus tumbang
di tangan seorang Max. Kalau bisa dibilang dari pertukaran ini cukup adil, satu dapat turtle, yang satu mendapatkan banyak banget poin kill dari tim Bigetron Alpha. Tapi lihat di sisi sebaliknya Albert lebih untung dengan ada satu buah purple buff yang diamankan dengan cukup cepat. Dan bahkan jangan lupa ini Eamon. Eamon butuh banget purple buff itu Opung Wawa. Dan apakah di arah bottom lane akan menjadi pilihan utama tim fight dari tim RRQ lagi karena Bigetron Alpha. Belum ada coverisasi karena mereka butuh Marky diselamatkan dari game tim RRQ karena kalau tidak ini cukup berbahaya. Keuntungan dari Sorizo di arah top lane itu bisa saja dibalikan dengan cukup pasti. Tapi lihat, turning out yang dilakukan. Fokus ke arah turret dan bahkan KYE terdeteksi posisinya. Skylar tidak meninggal dia apa? Berhasil menghindari satu buah Endless Shard dengan Tonrosnya. Ya, bahkan Albert dapat purple loh. Itu Tonros insting yang sangat luar biasa. Dia masih berhasil melakukan satu buah Tonros dan berhasil menyelamatkan dirinya. Itu di joke ya kali ini sama seorang Albert. Tapi kali ini lihat dari seorang Clay harus tumbang di tangan seorang Ki yang tiba-tiba memotong dari belakang. Tapi Marky berhasil ditumbangkan oleh seorang Albert. Sementara pemain-pemain dari RQC mereka nggak bisa untuk langsung tembusin ke area turret midnya karena masih bisa di zoning, masih bisa ditahan oleh Moreno dengan satu buah real world manipulation. Dan masalahnya ini cukup berbahaya ketika melihat Moreno yang membuka real world manipulation di luar kapasitas dia. Tapi lihat di sana, knock out Sorizo berhasil dibalikan keadaannya. Sayang sekali dan berhasil menutup pergerakan atas seorang Skylar yang nampaknya daya dobrak di dalam War Turtle berikutnya mungkin saja akan dipegang oleh Bigetron Alpha. Karena sekarang Max udah punya purple buff lagi. Max kita bilang 3.0 dan bahkan dengan Mystery Shop dia akan mendapatkan item lebih banyak dan lebih cepat. Ya, dan juga Endless Shard-nya sih. Endless Shard yang memang difokuskan untuk menargetkan langsung ke arah Beatrix. Jadi kalau tim fight-nya Beatrix ini HP-nya nggak bakal full. Sampai nanti misal dia punya Haskell. Baru dia ready banget untuk tim fight. Baru ya, nunggu harus agak sedikit sabar dikit ya sampai Haskellnya jadi. Tapi kali ini Turtle yang akan mulai langsung dipok oleh RRQ Hoshi. Bigetron Alpha udah mencoba untuk mencari timing yang terlebih tepat, tapi Skylar masih bisa untuk mengamankan Turtle-nya yang ketiga untuk RRQ Hoshi. Halo Bert. Bert. Itu nggak tahu sengaja atau retrinya ya. Yang agak kecepatan tapi lihat KYE. Oh my god, tidak berhasil menutup Skylar dan bahkan Max menyelesaikan tugasnya dengan baik. Masih mau ada extend team fight yang akan dilakukan Bigetron Alpha. KYE hampir saja ada kerugian tapi ternyata Max berhasil menutup kesalahan yang dibuat Bigetron Alpha. Padahal kalau tadi KYE tertumbang aja dan tidak ada Bartan itu rugi banget. Ini soalnya Skylar udah tumbang 2 kali. Ya Skylar bertumbang 2 dan itu bagus banget. Sorizo coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dash ke arah belakang dan cutting dari Sorizo. Kalau bisa gue lihat Sorizo gameplaynya berubah loh Pung. Dia yang biasa laning push aja, dia tadi udah mulai gunting-gunting. Iya, dia udah mulai potong-potong ya. Udah mulai gunting-gunting dia di sini. Udah mulai potong-potong dan itu justru yang mungkin cukup dikejutkan ya untuk RRQ karena dia nggak nyangka ternyata datangnya itu dari arah blind spot yang tidak diduga oleh RRQ. Ya. Sementara untuk itemnya nih kok. Dari Max dengan Shadow Twin Blade ya, jadi bukan mungkin untuk second itemnya ke arah dari Feather of Heaven. Dia memilih Shadow Twin Blade, jadi bakal ngasih damage yang besar nanti untuk second damage-nya dan yang menjadi sumber permasalahan di sini Ice Queen One yang sudah dibeli kali ini oleh Moreno. Jadi tim fight-nya dari Bigetron Alpha mereka udah punya. Tinggal bagaimana cara mereka akan menjaga positioning untuk menghadang Albert. Biar Albert gak terlalu cepat untuk ke backliner dari Bigetron Alpha. Sekarang yang aku lihat sih KYE menjadi salah satu winning condition bagi Bigetron Alpha. Kenapa? Karena dia dengan Max ini sangat-sangat sebuah hero yang sinkronisasi kalau align. Kalau mereka jadi satu tujuan, satu target ini bisa menumbangkan siapapun. Tapi KYE dengan informasi dan lihat langsung terpaut jauh. Sorizo di belakang terlalu dalam. Skylar tidak bisa ditumbangkan kali ini. Tapi lihat banyak soft skill yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. 2 ultimate telah keluar. Apakah Bigetron yang berani memancing keributan di arah War terlebih dahulu? Atau bahkan mereka harus menunggu semuanya netral kembali. Mereka menunggu semuanya tidak ada team fight. Dan laning phase akan coba didorong. Dari komposisi turret, mereka kehilangan satu buah turret dari Bigetron Alpha. Iya, dan posisi dari Skylar ini yang cukup berbahaya karena dia diincar tentunya oleh 2 pemain dari Bigetron. Tapi R7 akan tumbang di tangan seorang Max dengan endless shot-nya. Sementara Kiyoshi mereka harus mendapatkan pertukaran. Tapi kali ini lihat dari seorang Ki bakal coba ditahan, Clay bakal coba dikejar. Skylar berhasil untuk menumbangkan Ki dan bahkan fataling dari seorang Finn memberikan pergerakan ke arah seorang Marky yang harus di stop. Dan setidaknya dari RRQ Hoshi mereka harus mundur karena Lordnya ini berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Yes, itu masalah sangat Peter Sorizo
Pemilihan boost yang cukup baik dan tepat menimbulkan satu buah harta karun yang mahal. Lihat, Pin ditumbangkan, Lord didapatkan, Bigetron owning 1000 gold. Dan bahkan tetap akan terus bertambah selama Lord masih di tangan mereka. Apakah mereka mampu melakukan laning base dan bakal kalau bisa miner turret yang dimiliki dari Arkehoshi mereka harus grogoti. Ya, mau gak mau juga sih Arkehoshi mereka udah hilang dari Lordnya. Objektifnya sekarang bakal diambil oleh Bigetron Alpha. Dan untuk team fight-nya, ini Arkehoshi mereka nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Ada Ki, ada burst damage dari Endless Shard, punya Amon. Oh, tapi R7 akan tumbang lagi di tangan 4-3 pemain di area bawahnya. Dan Lord yang harus ditahan oleh Arkehoshi di area atas ini kok. Oh my god, ini bukan hal yang baik ketika Albert bakal di zoning out dari segi purple buff-nya. Dia cukup membutuhkan purple buff itu. Lihat Skylar, runner abatinya miss. Kali ini belum masih melakukan siapapun. Tapi lihat tertanda seru di atas pala dari seorang Albert. Membuat seorang Albert agak sedikit ketar-ketir. Dan lihat para pemain tim Bigetron Alpha. Satu buah Lord yang berhasil mereka curi. Langsung mendapatkan 3000 gold difference yang nampaknya mungkin ini akan membuat side laner Arkehoshi ketar-ketir. Kenapa? Karena ini keuntungan untuk Max yang cukup jauh 5 poin jauh tanpa terpick off. Iya. Jadi dari segi item unggul jauh di atas Skylar. Ya, aku bisa bilang Bigetron Alpha di sini mereka main burst damage. Lihat. Dan itemnya Shadow Twin Blood, ada Holy Crystal. Gila. Winter juga udah selesai loh sekarang. Dan ini Divine Glaive bisa jadi adalah item terakhir untuk Max. Ya makanya ini yang harus diperhatikan sama seorang Skylar. Dia juga mungkin agak sedikit dilema apa yang harus dia buat. Mungkin kalau menurut aku dia butuh Athena dan juga dia butuh satu buah WON. Untuk posisi seperti ini ya. Defensif dulu ya. Dia butuh Athena untuk burst Max, dia butuh dari Moreno. Tapi dia juga butuh defensive terhadap physical damage atas Brody. Dan Arkehoshi ini masih memiliki kesempatan untuk melakukan sedikit counter attack. Karena winning condition mereka adalah Atlas. Iya, benar. Mereka harus nunggu momentum yang pas banget dan di follow up sih dari Arkehoshi sendiri. Jangan sampai dengan Fataling yang udah dapetin momentum untuk Arkehoshi, ini nggak ada follow up damage-nya. Bigetron Alpha, kita tahu mereka punya Talia, mereka punya Amon juga yang bisa ngilangkan. Makanya ini pergerakan dari Bigetron Alpha yang menurut aku mereka sneaky picky banget. Mereka bisa datang dari area blind spot, mereka bisa nabrak dari area belakang, dipotong begitu saja oleh Bigetron Alpha. Iya, tapi jangan lupakan juga bahwa hero yang dipilih oleh Bigetron Alpha itu yang juga bisa memberikan burst damage. Iya. Dari Natalia, dari Amon, dari Pakito ini bisa nge-burst banget dan harusnya mereka udah mau gak mau, mereka harus bisa combo 5 sekarang. Kalau masih ke pick off 1 demi 1, ini keunggulannya jauh nantinya untuk Bigetron Alpha karena mereka ngegulungnya dari sana tadi. Mereka dapetin momentum, mereka dapetin peluang dari pick off. Satu tumbang, langsung ada objektif lain yang bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Iya, tapi ini Lord yang kedua yang akan menjadi Lord cukup mahal. Kalau Arkehoshi mereka nggak bisa dapetin Lord ini, mereka nggak akan bisa buying time lebih lama lagi untuk ngeriset, untuk dapetin momentum dari seorang Finn. Tapi kalau mereka bisa bait dan manfaati dengan Fataling yang bagus dari seorang Finn, ini mungkin akan jadi sedikit cerita yang berbeda untuk Arkehoshi. Tapi kalau Bigetron Alpha, Almos, itu anginnya doang kedengeran tapi lihat Marky. Di depan sana bakal coba ditangkap. Dan bahkan diberhentikan pergerakannya Fatalina bahkan hilang dengan cepat. Tapi Winter save. No! Ternyata Winter gak save nanti. Moreno menjadi pilihan utama. Tidak ada cover. Kayaknya terperangkap. Tepakan. 4 hilang. Looking for wipeout. Ini bencana. Triple kill didapatkan dan bahkan Bigetron Alpha mereka terkena wipeout. Mencoba untuk fokus menuju ke arah base-nya. One strike push Israel kah? Arkehoshi fokus ke arah base turret. Mencoba ditahan dari segi damage R7 dan di garis depan. Tukar ke Somai ke jemur Scott. Oh my god. One strike push Israel. Arkehoshi. Oh my god. Ini yang udah kita bahas ya. Dan tiba-tiba. Satu momentum Oke guys, kita next ke dimanfaatkan, game yang dimaksimalkan kedua. oleh Arkehoshi dengan Fataling dan follow up